Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Dan apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah turunkan berkat dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan mereka banyak yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan azab mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat yang kita laksanakan di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 tadi, Allah memberikan suatu petunjuk bagaimana kita untuk dapat meraih yang namanya berkat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada dua syarat. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fahtahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai kata satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan keberkatan hidup yang akan Allah keluarkan dari langit dan dari bumi. Bapak dan saudara, ayat ini sesungguhnya telah Allah buktikan ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat. Kalau kita rentet ke belakang, Pak, sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat, umat waktu itu dalam gelimangan perbuatan salah dan dosa. Bahkan para khalifahnya, para pejabat-pejabatnya, banyak pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang hanya mengaya diri sendiri, pejabat-pejabat yang mengambil hak negara untuk kepentingannya,
Alhasil apa-apa? Allah tegur umat waktu itu, Allah tegur pemimpin waktu itu dengan musim paceklik panjang, sehingga gagal panen di mana-mana, Pak. Kekeringan di mana-mana. Bukan hanya itu, Pak, binatang ternak banyak yang mati karena kekeringan, kelaparan. Bahkan para nelayan sulit untuk melaut ketika itu. Namun Bapak, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat, tidak lama masa jabatan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam sejarah, Pak. Cuma 2,5 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 3 tahun. Cuma itu, Pak, 2,5 tahun sampai 3 tahun Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat. Tapi apa yang terjadi, Bapak? Umar bin Abdul Aziz menjual istananya dan dia diberikan ke Baitul Mal, dan dia tidak tinggal di istananya. Lalu dia rubah seluruh konsep kehidupan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia habiskan semua pejabat-pejabat yang korup itu. Lalu apa? Allah buktikan surat Al-A'raf ayat yang ke-96 ini, Pak. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, itu Allah lihatkan, Allah wujudkan, Pak. Jika seluruh penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan berkat dari langit dan bumi. Allah perlihatkan waktu itu, Pak. Apa itu, Pak? Musim paceklik panjang itu Allah hilangkan, Pak. Panen yang gagal di mana-mana Allah berikan kembali para petani, panennya itu menjadi melimpah ruah. Para peternak yang waktu itu ternaknya banyak mati karena kelaparan dan kekausan, Bapak. Ternak waktu itu kembali banyak berkembang. Bahkan dalam riwayat, Bapak, para nelayan pergi ke laut, tidak perlu jauh-jauh ke tengah lautan, sampai betis saja kakinya baru, Pak, itu para nelayan sudah mendapatkan ikan. Subhanallah, begitu janji Allah itu betul, Pak. Ketika satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan berkat dari langit dan bumi, Bapak. Tapi tentu syaratnya ada tadi. Apa itu? Beriman dan bertakwa, dua itu. Buat siapa? Kalau individu, insya Allah keluarganya akan mendapatkan itu. Tapi jangkauan Allah lebih, adalah satu kampung, satu negeri, satu daerah, satu kota, satu negara. Ketika beriman dan bertakwa kepada Allah penduduknya, keberkatan Allah akan Allah turunkan, Bapak. Tentu saja nuansa saat ini, kalau kita boleh berjujur-jujur, Pak, sekarang mohon maaf, kita berada dalam nuansa tahun politik namanya. Dan kadang-kadang mohon maaf, Pak, kita kadang-kadang menjadi orang yang alergi untuk mendengar politik ketika diulas di khutbah Jumat atau diulas dalam ceramah-ceramah agama di masjid ataupun di musola. Karena ada pemahaman, kalau masalah politik itu adalah urusan negara, bukan urusan agama. Tidak perlu berbicara politik di dalam masjid, tidak perlu berbicara politik di dalam musola, tidak perlu seorang khotib menguraikan bagaimana sesungguhnya politik dalam Islam itu. Salah, Pak. Kenapa? Karena sesungguhnya Islam bukanlah negara agama yang anti dengan politik, Pak. Kita dicekoki, kita diberikan pemahaman seperti itu agar apa? Agar konsep memilih pemimpin itu tidak dimulai dari masjid, tidak dimulai dari musola, tidak dimulai dari rumah Allah. Karena apa? Karena ada kekhawatiran orang. Lalu kita latah pula, Pak, ikut-ikutan. Bapak, kalau kita mau berjujur-jujur, lihat sejarah ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Apa yang terjadi, Bapak dan saudara?
Sahabat waktu itu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin tidak berbicara siapa yang nanti akan mengganti, yang akan memandikan Rasulullah. Belum berbicara siapa nanti yang menanti Rasulullah di dalam kuburnya. Belum berbicara siapa yang akan menjadi imam sholat jenazah Rasulullah. Tapi apa yang dibicarakan oleh sahabat kaum Ansor dan kaum Muhajirin waktu itu berbicara tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah menjadi khalifah sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti Bapak muncul Abu Bakar As-Siddiq yang akan dijadikan sebagai khalifah. Artinya apa Bapak? Islam tidak anti dengan pemimpin. Islam tidak anti dengan konsep memilih pemimpin. Cuma kadang-kadang kita yang alergi dengan itu. Bapak, untuk mendapatkan rahmat Allah adalah seorang negara, satu daerah, satu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa. Lalu konsepnya apa? Siapa yang membawa itu? Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mampu mewujudkan itu? Dia bawa orang yang dipimpinnya, dia bawa rakyatnya, dibawa masyarakatnya untuk dekatkan diri kepada Allah. Maka janji Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 itu Allah lihatkan langsung. Sekarang tinggal di kita Pak. Insya Allah tidak berapa lama lagi kontestasi pilkada akan kita mulai. Tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan. Dan sekarang dalam masa kampanye mereka. Kota Padang Pak, ada 3 calon yang akan kita tentukan. Provinsi Sumatera Barat ada 2 calon yang akan kita pilih. Khotib tidak akan mengarahkan kita kemana kita pilih, namun khotib mengajak kita agar rahmat Allah itu turun di kota Padang ini, agar Allah turunkan dari berkah Allah dari langit dan di bumi di kota Padang ini. Pilihlah pemimpin yang betul-betul akan membawa kita umatnya, yang akan membawa kita rakyatnya untuk mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memilih pemimpin yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak mau mengajak kita, tak mau mendekatkan diri rakyatnya, tak mau mendekatkan masyarakatnya kepada Allah, maka Bapak dan saudaraku, jangan kita harapkan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Pak, mohon maaf, bukan khatib untuk mengkultuskan satu orang. Dan kita punya Kota Padang pernah punya sejarah emas dengan itu. Siapa dia? Bapak Profesor Dr. Fauzi Bahar, yang mampu membawa perubahan keagamaan. Dia hancurkan judi tato, judi togel di Kota Padang. Dia hidupkan pesantren-pesantren Ramadan. Dia hidupkan anak-anak kita mampu membaca Asmaul Husna Pak. Kita tidak pernah diajarkan Asmaul Husna itu, namun anak-anak kita hidup baca Asmaul Husna ketika 99 nama Allah hafal oleh anak-anak kita melalui programnya. Dan itu disenandungkan di mana-mana oleh anak-anak kita ketika didikan subuh, ketika setiap kegiatan-kegiatan keagamaan anak-anak kita bisa menyenandungkan itu Pak. Dan alhamdulillah Pak, Allah coba buktikan sedikit bahwa apa yang dilakukannya itu mengetuk pintu rahmat Allah, mengetuk berkat Allah dari langit dan dari bumi. Ketika bencana akbar, gempa bumi tahun 2009 yang lampau, apa yang terjadi Bapak? Orang memperkirakan Kota Padang akan tenggelam oleh banjir tsunami. Karena memang dalam logika para profesor-profesornya, ketika gempa yang begitu dahsyat yang berada di tengah lautan itu, sudah dipastikan Kota Padang akan terjadi tsunami besar. Namun apa yang terjadi Pak? Alhamdulillah tsunami itu tidak terjadi. Kenapa? Karena mungkin senandungan Asmaul Husna yang dibacakan oleh anak-anak kita waktu itu. Anak-anak kita yang tidak punya dosa mengumandangkan Asmaul Husna, lalu Allah hentikan, Allah ketuk. Allah tidak mau azab warga Kota Padang ini dengan apa? Dengan yang namanya tsunami itu. Bapak, mudah-mudahan kita juga dapatkan pemimpin yang seperti itu nanti. Dan mudah-mudahan lebih dari itu nanti, yang akan memimpin Kota Padang dari 2024 sampai 2029 mendatang Pak.
Karena apa? Karena kita rindu kembali anak-anak kita yang mau meramaikan rumah Allah, bukan anak-anak yang sibuk dengan tawuran. Kita rindu dengan anak-anak kita yang mau datang ke rumah Allah bersama-sama, dia duduk bersama-sama di rumah Allah, bukan mereka yang asik hanya bermain HP dan saling tawuran di mana-mana, Bapak. Apa yang kita saksikan saat ini, Bapak, mohon maaf. Anak-anak kita, generasi muda kita jauh banyak dari rumah Allah, Pak. Mereka tawuran, nyawa mereka melayang, Pak. Dan kadang-kadang mohon maaf, kami guru-guru ini, guru-guru MDA, guru-guru TPQ untuk gadakan pendidikan subuh gabungan sadi gampang, Pak. Kenapa gampang? Karena mereka tawuran itu hari Minggu pagi. Anak akan kita bawa, takut nanti anak-anak kita akan terjadi korban oleh mereka. Kota Padang seperti kota yang mengerikan saat ini, Pak. Kenapa? Karena mereka dijauhkan dari rumah Allah. Karena dijauhkan dari dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu khotib mengingatkan kita bersama bagaimana konsep memilih pemimpinnya sesuai dengan fatwa ulama. Ketika Majelis Ulama Indonesia bermusyawarah di kota Padang Panjang pada tahun 2009 yang lampau, apa hasil musyawarah mereka? Adalah bagaimana umat Islam memilih seorang pemimpin. Ada 4 kriteria pemimpin yang harus dipilih oleh umat Islam. Andai kata ada 4 kriteria itu dalam pemimpin itu, maka Bapak dan Saudara, wajib hukumnya umat Islam untuk memilih dia. Apa 4 kriteria itu, Pak? Yang pertama, pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang disebut dengan siddiq, benar. Perkataannya sesuai dengan perbuatannya, Pak. Apa yang dia sampaikan betul, itu yang dia lakukan. Apa yang dia katakan selama ini kita lihat rekam jejaknya, karena memang itu yang dia kerjakan. Bukan yang dia katakan A, tetapi sesungguhnya pada kenyataannya B. Dia katakan yang positif, namun sesungguhnya pada kenyataan kita lihat rekam jejaknya, perbuatannya perbuatan yang negatif. Itu tidak siddiq namanya, Pak. Yang kedua, pemimpin yang harus kita tentukan itu juga dia harus memiliki, kata Majelis Ulama Indonesia, memiliki sifat yang namanya amanah. Apa amanah, Pak? Dapat dipercaya. Betul-betul dia dapat dipercaya, Pak. Karena apa? Karena memang dia diberikan kepercayaan itu adalah ada suatu amanah yang harus dia lakukan. Bagaimana barometer kita, Pak? Lihat saja, Pak. Kalau calon pemimpin yang kita pilih itu tidak pernah dekat ke rumah Allah, Pak. Dia cuma dekat dengan rumah Allah ketika dia mencalon, ketika dia sedang kampanye, dia datangi rumah-rumah Allah. Namun ketika dia tidak sedang kampanye, bahkan dia sudah menjabat, mungkin dia tidak pernah lagi dekat dengan rumah Allah, tidak pernah mampiri rumah Allah. Itu orang yang bukan amanah, Pak. Kepada Allah saja dia tidak amanah, apatah lagi kita umatnya, apatah lagi kita rakyatnya. Sudah dipastikan dia tidak akan amanah, Pak. Dan yang ketiga, pemimpin yang akan kita pilih itu, Pak, dia harus namanya memiliki sifat fatonah. Apa fatonah, Pak? Cerdas. Dia mampu menganalisa, mampu menguraikan segala sesuatu yang akan terjadi, lalu dia buat tata-tata sehingga apa yang akan terjadi itu mampu dia bentengi agar tidak terjadi. Dia buat program-program yang akan memang mampu menyelamatkan kita. Dia buat janji-janji yang memang dia buat akan dia laksanakan. Cerdas dia itu. Terakhir, Bapak dan Saudara, pemimpin yang akan kita tentukan itu adalah orang yang bersifat tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan apa, Pak? Menyampaikan kebenaran.
Dia mampu menyampaikan kebenaran. Dia mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia mampu berdiri di garis depan ketika amar ma'ruf, ketika kemungkaran terjadi, nampak di matanya, walaupun mungkin dia tidak sedang menjabat, namun dia tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu orang itu yang sedang disebut sifat tabligh, Pak. Coba kita lihat rekam jejaknya, Pak. Khotib memberikan analog kepada kita bersama, Pak. Memberikan semacam sebuah gambaran kepada kita bersama. Bagaimana kota Padang, Pak, ketika pernah digoyang orang aturan jilbab kita. Satu orang siswi di SMK 2 menggugat terjadinya aturan jilbab itu. Lalu apa yang terjadi, Pak? Pusat bergeliat sehingga timbul SKB 3 menteri. Lalu apa yang terjadi, Bapak? Para tokoh-tokoh kita, walaupun dia tidak menjabat, walaupun kan dia tidak berwenang untuk itu, namun dia tetap berupaya agar SKB 3 menteri itu hilang. Siapa dia, Pak? Dipelopori oleh wali kota Padang kita, mantan wali kota Padang kita, Bapak Fauzi Bahar. Lalu lihat ada 6 tokoh itu, Pak, yang betul-betul ingin berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Bapak, mohon maaf, Pak, andai kata SKB 3 menteri itu berlaku saat ini, Pak, kita akan kembali saksikan, Pak, anak-anak kita dengan bangganya akan memamerkan aurat kepada orang lain, Pak. Kita akan lihat, Pak, anak-anak gadis kita akan senang lagi memamerkan auratnya, memamerkan rambutnya, memamerkan telinganya, memamerkan perhiasannya kepada orang lain. Bapak, sebuah peringatan kepada kita, Pak. Ketika anak gadis seorang perempuan pamerkan aurat kepada orang lain, jangan tenang-tenang saja diri kita. Kenapa? Karena 4 orang laki-laki akan Allah seret ketika ada perempuan yang pamerkan aurat kepada orang lain. Namun laki-laki yang 4 golongan ini diam 1000 bahasa, tidak mau merubahnya. Siapa dia itu, Pak? Pertama, seorang ayah, ketika dia biarkan anaknya memamerkan aurat kepada orang lain, Allah akan seret ayah itu ke dalam neraka. Jangan tenang-tenang saja kita, Pak. Allah akan seret seorang ayah yang biarkan anak gadisnya memamerkan aurat. Allah akan seret dia ke dalam neraka. Kedua, adalah seorang saudara laki-laki. Bapak, kita punya saudara perempuan. Apakah itu seorang kakak atau seorang perempuan memamerkan aurat ke orang lain, kita tahu itu salah, lalu tidak kita tegur, tidak kita ingatkan saudara kita, Allah akan seret juga kita ke dalam neraka, kata Rasulullah. Siapa lagi, Pak? Seorang suami kita. Kita punya istri kita biarkan pamer aurat kepada orang lain, tidak pernah kita tegur, tidak pernah kita berangi, tidak pernah kita salahkan orang tua istri kita itu. Lalu apa? Allah juga akan seret laki-laki sebagai suami yang biarkan istrinya pamer aurat kepada orang lain. Terakhir, Pak, ketika kita seorang anak, Pak, ternyata ketika kita seorang anak, ibu kita pamerkan aurat kepada orang lain, itu ibu kita lihatkan rambutnya kepada orang lain, kita tahu itu salah, lalu kita takut karena marah ibu kita, tidak kita ingatkan ibu kita, tidak kita sampaikan kebenaran kepada ibu kita, Pak, kita juga akan diseret oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak dan Saudara, marilah kita renungkan bersama, siapa sih pemimpin yang akan kita tentukan 5 tahun yang mendatang, adalah bagaimana pemimpin itu betul-betul dia sifat sidik, betul-betul dia sifat amanah, betul-betul dia sifat fatonah, dan betul-betul dia orang yang bersifat tabligh. Jika empat itu ada dalam golongan itu, pemimpin yang akan kita pilih itu, maka kata Majelis Ulama Indonesia, wajib hukumnya umat Islam untuk menentukan pilihan kepada orang yang bersangkutan itu. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da.
Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taqallabu wujuhahum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Shadaqallahul azim. Bapak dan saudara, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 sampai 67 Allah ingatkan kita, 5 menit kita di dalam kotak suara nanti, bilik suara. Tetapi ketika kita salah dalam menentukan itu, salah dalam menunjuk itu, akan timbul penyesalan di hari kiamat buat kita. Apa kata Allah, Pak? Tak kala wajahnya dibolak-balikkan di api neraka, dia berkata, ya Allah, aku taat kepada Allah dan aku taat juga kepada Rasulullah. Dan dia berlanjutkan perkataannya, ya Allah, aku pun taati para pemimpin-pemimpinku ya Allah. Tapi pemimpin yang aku taati adalah pemimpin yang membawa aku kepada kesesatan. Bapak dan saudara, maka melalui mimbar ini khatib kembali ingatkan kita, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal, agar orang kita yang tidak akan dibawa oleh Allah ke dalam neraka karena kita salah dalam menentukan pilihan kita. Maka semakan renungan, siapa sih yang akan bisa kita bawa untuk membawa kita mengetuk pintu rahmat Allah, sebagaimana surat Al-Anfal ayat yang ke-96 tadi. Ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan turunkan berkat dari langit dan bumi. Siapa kita? Tentu saja mudah-mudahan kita mampu menentukan pemimpin yang akan membawa kita untuk meraih rahmat Allah itu. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa yahzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.